Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita melanjutkan kajian tafsir kitab ayat 51 surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Kadabi ali fir'aun walladina min qablihim kafaru bi ayati Allahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim. Inna Allaha qawiyyun shadidul 'iqab. Dzalika yang demikian itu bima dengan disebabkan qaddamat aydikum oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri, wa anna Allah dan sesungguhnya Allah iku laisa tidak ada sekalipun bidhallamin lil 'abid menganiaya hamba-hambanya. Kadabi ali Fir'aun, keadaan mereka ali Fir'aun seperti atau serupa dengan keadaan Fir'aun. Walladzina min qablihim, yang mana mereka orang-orang dari sebelumnya kafaru bi ayatillah, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Fa'akhadhahumullah, dan Allah menyiksa mereka bidhunubihim dengan sebab dosa-dosanya. Innallaha qawiyyun, sesungguhnya Allah itu maha kuat. Syadidul iqab, sangatlah keras siksaannya. Shadaqallahu. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kita ulas kembali ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni tentang konsekuensi atau resiko bagi orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Bahkan mereka zalim terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga zalim kepada utusannya. Maka ayat ini menerangkan yang demikian itulah mereka telah mendapatkan apa yang mereka perbuat selama dia mengerjakan itu di dunia. Dalika bima qaddamat aydikum, mereka mereka mendapatkan pembalasan yang disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri, yaitu perbuatan jahat, kemudian dia berdusta kepada ayat Allah, mendustakan kepada Nabi Allah, utusan Allah. Dan sesekali wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid, dan Allah terhindar dari sifat kezaliman. Sama sekali Allah tidak ada kezaliman ke atas hamba-hambanya. Bahkan kezaliman itu tidak berlaku kepada orang-orang salehnya, kepada hamba-hambanya. Bukan berarti Allah itu zalim ketika kita semua ya makhluk-makhluk yang sudah mati kemudian di akhirat disiksa. Oh, berarti Allah itu zalim ya, menyiksa hambanya. Tidak.
Mereka disiksa karena sebab bima kasabat aidikum atau bima qaddamat aidikum. Jadi adanya manusia disiksa di akhirat, bahkan dikubur disiksa, ya karena atas perbuatan dia sendiri, kezaliman dia sendiri. Kalau dengan sifatnya Allah ini sebetulnya tidak ada. Allah itu menganiaya kepada seorang pun tidak ada. Bahkan Allah suci sifatnya dari semua itu, baik dalam sifat-sifat zalim, sifat jahat, sifat-sifat yang sifatnya menganiaya. Allah tidak Allah suci daripada itu semua. Adapun semua itu ketika Allah memutuskan di akhirat, itu semua sudah hukumnya dengan adil. Allah menampakkan maha adilnya kepada orang-orang yang zalim, kepada hamba-hamba yang zalim. Mereka itu siapa? Orang-orang kafir, ya. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui Abu Dzar dari baginda Rasulullah, ya ibadi inni haramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yu'manna illa nafsa. Ini artinya, hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan aniaya atas diriku, dan aku jadikan perbuatan itu di antara kalian diharamkan, maka janganlah kalian saling berbuat aniaya. Allah telah mengharamkan kezaliman atas diri Allah, dan Allah juga mengharamkan kezaliman ke atas diri hambanya. Maka Allah berpesan kepada kita semua, janganlah saling menganiaya, karena konsekuensi resiko nanti ketika di akhirat Allah akan memutuskan keputusan yang tidak bisa dirubah, yaitu dengan siksa yang sangat kuat. Cukup bagi orang kafir saja yang saling menganiaya itu, cukup bagi orang kafir. Kita tidak usah ikut-ikutan, ya. Kita nggak usah ikut-ikutan saling menzalimi sesama, ya, sesama teman, sesama manusia, sesama tujuan kita itu untuk mendapat ridha Allah dan masuk dalam surga. Kemudian sesungguhnya pembalasan itu hanya berdasarkan amal perbuatan kalian yang aku catat semuanya, ya, tanpa tertinggal sedikit pun. Jadi kita ini sudah dicatat sesuai dengan tanggal, menit, detiknya pada malaikat pencatat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka barang siapa yang menjumpai kebaikan, hendaklah ia memuji kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah ala tatimus salihah, atau begitu, atau alhamdulillah ala nikmatil Islam atau iman. Diungkapkan kalimat alhamdulillah ke atas Islam yang Kau berikan kepada kami, alhamdulillah ke atas iman yang Kau istiqomahkan sampai saat ini, ya. Kemudian kita alhamdulillah atas kebaikan yang Kau berikan kepada
kami. Jadi harus disebutkan, harus diungkapkan, tidak hanya kalimatnya saja. Selama ini yang kita ucap hanya kalimat syukur saja, alhamdulillah. Jadi yang sebenarnya syukur itu ya diungkapkan, alhamdulillah atas ya kebaikan teman-teman, nah, begitu. Alhamdulillah atas kemudahan teman-teman. Jadi diungkapkan, ya, diungkapkan yang menjadikan keridhaan ya datang kepada kita itu diungkapkan, kebaikan ya, amal baik diungkapkan. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih beri kesempatan saya mengerjakan sholat. Nah, jadi begitu diungkapkan kepada Allah, itu diungkapkan, alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi kesempatan untuk belajar ilmu. Diungkapkan setelah ngaji, setelah kita belajar, setelah kita beramal dalam kebaikan, ya, sekalipun kita dalam menolong saudara kita, ya diungkapkan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, saya masih diberi kemudahan menolong sesama manusia. Jadi diucapkan, pekerjaannya itu diucapkan supaya kita lebih nikmat untuk merasakan nikmat yang berikutnya. Kalau kita cuma alhamdulillah, itu kalimat syukur ya, hanya kalimat saja, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, syukurnya itu dalam apa? Nah, maka disebutkan, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah atas kemudahannya dalam belajar. Nah, begitu, sehingga kita tahu makna nanti, makna syukur dalam belajar. Alhamdulillah ya Allah atas kefahaman ilmunya. Atau ada teman kita memberikan sesuatu, alhamdulillah atas kemurahan teman-teman saya, sehingga kita bisa merasakan syukur yang sebenarnya. Adapun orang-orang kafir ketika didatangkan kebaikan, mereka justru malah kufur. Maka itulah disebut orang-orang zalim. Mereka akan mendapatkan pembalasan yang apa mereka kerjakan selama ini. Nah, bahkan nanti di akhirat itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi semua itu ya akan menjadi persaksian pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat itu mulut kita sudah dikunci, ya, yang lain baru berbicara. Nah, kan ngeri, tangan kita berbicara, ya, akan menyaksikan semua tangan yang kita buat ini. Kemudian kaki kita, ya, bisa berbicara dengan apa yang kita buat dengan kaki kita. Nah, mulut bagaimana? Nah, mulut dikunci, ya. Allah akan membuat manusia ini menjadi bisu, gak bisa berbicara apa-apa, karena mulut ini masih bisa berbohong walaupun di depan Allah sekalipun. Itu ngerinya mulut, ya. Mulut ini tidak tahu siapa Tuhan, itu sebetulnya tidak tahu, ya. Bagaimana kok bisa begitu ya? Ya, kita lihat orang yang masih hidup saja, ketika diingatkan, coba apa jawaban mereka? Allah Tuhan, bukan, ya. Dia berani mengatakan bukan. Bahkan ketika mulut ini, ya, apa namanya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu, ya, kamu tuh siapa? Ya, saya itu, ya, saya, ya. Jadi mulut inilah secara kontak, ya, secara otomatis dia akan mengikuti
nafsunya. Ini yang bahaya. Ketika nanti kalau mulut ini di akhirat tidak dikunci sama Allah, maka mulut ini akan berkata bohong, karena mulut ini sinkronnya kepada nafsu, sehingga dia akan menutupi kekurangan dan kejelekan dan keburukannya, bahkan kejahatan yang selama dia kerjakan selama hidupnya. Maka yang berbicara tangan, tubuh-tubuh lainnya, mereka berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, apa yang mereka rasakan? Maka ayat berikutnya, kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillah fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Maka yang mereka rasakan itu adalah azab yang sangat kuat, yang mana azab itu sama kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim. Mereka itu disamakan, disamaratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka seperti umat-umatnya Fir'aun. Maka orang kafir di zaman Nabi ini ketika sudah di alam baka, sudah di alam akhirat, maka mereka itu disamakan dengan siksaannya pengikut-pengikut Fir'aun. Karena mereka apa? Kafaru bi ayatillah. Sama ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun beserta pengikutnya, mereka apa? Kafaru bi ayatillah. Jadi sama perbuatan orang kafir dulu dengan orang kafir di zaman Nabi, sama-sama mendustakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi pelajaran. Apa yang sudah terjadi di depan mata kita dalam kehidupan ini, maka itulah sebenar-benarnya pelajaran. Maka kalau tidak, kita tidak mengambil pelajaran untuk diambil